Saya sering menyadari satu kebiasaan kecil yang tampaknya sepele. Kebiasaan saat bangun pagi, kita cenderung langsung meraih ponsel sebelum benar-benar membuka mata. Membaca satu dua pesan, lalu tanpa sadar, pikiran sudah melompat ke 10 hal yang sebenarnya belum terjadi. Tubuh kita masih di kasur, tapi kepala sudah berlari. Rasanya bukan panik atau antusias, tapi lebih seperti dengungan halus yang terus menyala di latar belakang hari. Kita menjalani pagi dengan rutinitas yang hampir otomatis. Mandi, sarapan, kemudian berangkat. Membuka layar, berpindah dari satu tugas ke tugas lain. Hari rasanya sangat penuh, bahkan kadang padat sekali. Tapi ketika malam datang dan lampu dimatikan, ada satu rasa yang sulit dijelaskan. Bukan lelah yang memuaskan atau capek setelah melakukan sesuatu yang berarti, melainkan lebih seperti perasaan belum selesai. Seolah kita bergerak sepanjang hari, tapi rasanya tidak benar-benar tiba dimanapun. Saya rasa banyak dari kita mengenali rasa itu. Kalender kita penuh warna, notifikasi tidak pernah benar-benar berhenti. Daftar tugas kita rasanya selalu menyisakan satu atau dua hal yang tertinggal. Kita sibuk hampir sepanjang waktu. Namun anehnya, kesibukan itu jarang meninggalkan ketenangan. Yang tertinggal justru kelelahan yang sering tidak kita sadari, sampai-sampai tubuh mulai protes. Biasanya, refleks pertama kita sederhana. Kita menyalahkan waktu, berandai-andai seandainya saja hari lebih panjang, atau seandainya saja ada jeda di antara rapat, pesan, dan tuntutan. Seandainya ada ruang bernafas yang lebih luas. Tapi kalau kita berhenti sebentar dan benar-benar jujur pada diri sendiri, masalahnya jarang sekali soal jumlah jam. Kita semua hidup dengan waktu yang sama. Yang berbeda adalah apa yang terjadi di dalam kepala kita selama jam-jam itu berlalu. Saya mulai menyadari bahwa kelelahan modern bukan selalu berasal dari banyaknya pekerjaan, melainkan dari pikiran yang tidak pernah benar-benar berhenti bekerja. Kepala kita berubah menjadi gudang. Ia menyimpan janji, kekhawatiran, ide, rasa bersalah, hal-hal kecil yang belum selesai dan ketakutan akan lupa. Tanpa sadar, kita membawa seluruh hidup di dalam kepala kemanapun kita pergi. Akibatnya, pikiran kehilangan fungsi alaminya. Ia tidak lagi menjadi alat untuk berpikir jernih dan merespons dengan tenang. Ia menjadi tempat penyimpanan yang selalu penuh. Dan tempat yang selalu penuh, cepat atau lambat akan terasa sesak. Yang menarik, ada satu situasi di mana semua kekacauan ini hampir tidak pernah muncul. Situasi krisis. Dalam keadaan darurat, entah itu kecelakaan kecil, tenggat yang benar-benar genting, atau situasi yang menuntut keputusan cepat, pikiran tiba-tiba menjadi sangat jernih. Fokus kita mengerucut dan gangguan menghilang. Tidak ada kebingungan tentang prioritas. Tidak ada dorongan untuk membuka banyak hal sekaligus. Yang ada hanya satu hal di depan mata dan satu pertanyaan sederhana. Apa yang perlu dilakukan sekarang? Ironisnya, meskipun situasinya berat, banyak orang justru menggambarkan momen-momen seperti itu sebagai saat mereka merasa paling hidup, paling hadir, paling fokus. Bukan karena krisis itu menyenangkan, tetapi karena ia memaksa kejelasan. Pikiran berhenti melompat kemana-mana, ia benar-benar berada di sini. Di situ saya mulai bertanya-tanya, bukan bagaimana menghindari hidup yang sibuk, tetapi apakah mungkin membawa kualitas kejernihan itu ke kehidupan sehari-hari, tanpa harus menunggu keadaan darurat datang lebih dulu. Jawabannya ternyata tidak spektakuler, tidak ada trik besar atau revolusi hidup. Justru kebalikannya, jawabannya sederhana, tapi sering luput kita perhatikan. Keterlibatan yang tepat dan secukupnya. Tidak tenggelam, tidak menghindar, tidak juga reaktif terhadap setiap rangsangan kecil. Sebagian besar tekanan yang kita rasakan bukan karena terlalu banyak pekerjaan, tetapi karena terlalu banyak hal yang belum jelas. Hal-hal yang masih menggantung di kepala, belum diputuskan atau belum diberi bentuk. Selama sesuatu masih hidup di pikiran kita, ia akan terus menarik perhatian dan energi, bahkan saat kita tidak sedang mengerjakannya. Ia seperti alarm yang terus berdengung pelan, menguras tanpa terasa. Seringkali respons kita justru menambah kompleksitas. Kita mencari aplikasi baru, metode baru, dan sistem baru. Seolah masalahnya terletak pada alat yang belum cukup canggih. Padahal langkah paling mendasar sering jauh lebih sederhana. Bukan menambah, justru mengeluarkan. Mengeluarkan isi kepala, menurunkannya keluar, ke catatan, ke daftar, ke bentuk yang bisa dilihat dan disentuh. Tentu saja semuanya tidak akan langsung selesai, tapi paling tidak pikiran tidak lagi harus mengingat semuanya secara paksa. Ketika beban itu turun, sesuatu yang halus tapi nyata terjadi. Ada ruang, jeda, dan ada keheningan kecil yang mulai muncul di antara pikiran. Namun mengeluarkan saja belum cukup. Daftar yang panjang tanpa kejelasan justru bisa berubah menjadi sumber tekanan baru. Karena itu, setiap hal perlu dijernihkan. Apa sebenarnya hasil akhir yang diinginkan? Dan apa satu langkah kecil berikutnya yang benar-benar konkret?
satu tindakan nyata yang bisa dilakukan oleh tubuh. Menariknya, begitu dua hal ini jelas, beban mental seringkali turun bahkan sebelum satu pekerjaan pun selesai. Di situ banyak orang mulai menyadari sesuatu yang pelan-pelan mengubah cara pandang. Produktivitas bukan tentang seberapa banyak yang dikerjakan, tetapi seberapa sedikit yang harus dipikirkan di luar momen kerja itu sendiri. Dari sini muncul sebuah paradoks yang sering kita abaikan. Kita tumbuh dengan keyakinan bahwa performa tinggi lahir dari tekanan tinggi, dari kerja tanpa henti, dari mengorbankan tidur, jeda, dan ruang bernafas. Tapi performa jangka panjang justru bergerak dengan arah sebaliknya. Ia lahir dari pemulihan, dari sistem yang dirawat, dari pikiran yang diberi ruang untuk pemulih dan kembali jernih. Tidur bukan kemewahan, istirahat bukan kemalasan, keduanya adalah bagian dari performa. Kita sering lupa bahwa kita bukan hanya pekerja, tetapi juga mesin yang menjalankan pekerjaan itu. Ketika kapasitas menurun, respons yang bijak bukan memaksa diri lebih keras, melainkan memulihkan kondisi agar keputusan tetap tajam dan fokus tidak rapuh. Itulah sebabnya begitu banyak sistem produktivitas terasa menjanjikan di awal, lalu pelan-pelan runtuh dalam praktik. Mereka menawarkan alat, tetapi bukan kejelasan, template, tetapi bukan keberanian untuk memilih. Padahal setiap pilihan yang bermakna selalu mengharuskan kita melepaskan pilihan lain. Tidak ada prioritas tanpa pengorbanan. Jika sebuah aktivitas tidak memaksa kita mengatakan tidak pada sesuatu yang lain, kemungkinan besar itu bukan prioritas. Itu hanya tambahan beban yang tampak produktif. Banyak dari kita terjebak dalam kesibukan yang terasa aktif, tapi tidak benar-benar membawa kita kemana-mana. Kita mengoptimalkan hal-hal kecil, mengukur yang mudah diukur, merasa bergerak, padahal sebenarnya hanya berputar di tempat yang sama. Kecepatan tidak berarti apa-apa jika arahnya salah. Maka sebelum bertanya bagaimana bekerja lebih cepat, mungkin pertanyaan yang lebih jujur adalah apakah ini memang layak dikerjakan? Apakah ini membawa kita mendekati kehidupan yang kita inginkan? Atau sekedar menjaga kita tetap sibuk? Ketika arah mulai jelas, barulah teknik dan sistem menemukan tempatnya. Bukan sebagai fondasi, tapi sebagai pendukung. Lingkungan kita bentuk agar fokus muncul tanpa harus dipaksa. Gangguan kita kelola agar tidak terus menyelinap masuk. Hari kita mulai dari hal yang paling bermakna ketika energi masih utuh. Bukan karena disiplin keras, tapi karena desain yang sadar. Pada akhirnya, tujuan dari semua ini bukan menjadi mesin produktivitas yang dingin dan kaku. Tujuannya adalah keadaan mental yang tenang dan responsif. Kondisi di mana kita bisa bergerak cepat tanpa panik, fokus tanpa tegang, dan berhenti tanpa bersalah. Sebuah keadaan yang sering digambarkan seperti air. Air tidak kaku, tapi kuat. Ia tidak memaksa, tapi selalu menemukan jalannya. Ia menyesuaikan diri tanpa kehilangan arah. Dalam keadaan seperti ini, produktivitas tidak lagi terasa sebagai perjuangan. Ia menjadi keadaan alami dari pikiran yang jernih. Kita tidak lagi sibuk membuktikan diri lewat kesibukan. Kita hadir, kita memilih dengan sadar. Kita bergerak dengan arah yang terasa masuk akal bagi hidup kita sendiri. Produktif tidak harus lelah. Fokus tidak harus tertekan. Dengan kejernihan yang tepat, ketenangan bukanlah sesuatu yang kita kejar setelah berhenti bekerja. Ia tumbuh pelan-pelan sebagai bagian alami dari cara kita hidup dan bergerak setiap hari.